Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 6 ingin mempresentasikan struktur media dan kinerja. Sebelum membahas materi yang akan saya sampaikan dan teman-teman saya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok dari kelompok 6. Yang pertama ada saya sendiri, Muhammad Iqbal Aziz. Yang kedua ada Noval Fahmi. Yang ketiga ada Lilin Bayu Effendi. Yang keempat ada Muhammad Ashar Amirul. Dan yang kelima adalah Sahwa Prastika. Baik, setelah saya mengenalkan anggota kelompok 6, di sini kelompok 6 akan membahas atau mengangkat tema struktur media dan kinerja dan prinsip akuntabilitas. Prinsip dan akuntabilitas. Yang pertama yang akan kita bahas adalah kebebasan dan kesetaraan media sebagai prinsip. Yang kedua adalah keragaman media sebagai prinsip dan kebenaran kualitas informasi. Yang ketiga adalah tatanan sosial dan solidaritas tatanan budaya. Yang keempat, makna akuntabilitas, dua model alternatif akuntabilitas. Yang kelima adalah jalur dan hubungan akuntabilitas dan kerangka akuntabilitas. Materi yang pertama akan saya jelaskan di sini adalah kebebasan media sebagai prinsip. Kebebasan adalah suatu kondisi dan alih kriteria dari kinerja. Dan kebebasan dapat diterapkan terutama pada struktur media. Menurut salah satu ahli atau pakar, yaitu Zeno Zenkovic, membahas kebebasan pers adalah sebagai kebebasan politik yang dapat dinikmati atau dapat digunakan oleh individu dan kelompok di mana mereka bertanggung jawab atau bergabung dan menjadi terikat kepada orang yang dapat dianggap marginal atau marginal terhadap penyebaran pemikiran. Yang dimaksud di sini adalah merupakan serangan implisit terhadap hak pemilik media untuk mengklaim semua hak atas kebebasan berdasarkan kepemilikan media sebagai alat publikasi. Di sini kebebasan media sebagai prinsip dibagi menjadi dua, yaitu kebebasan pada tingkat struktur dan kebebasan pada tingkat kerja. Yang pertama adalah kebebasan pada tingkat struktur. Kebebasan komunikasi memiliki dua aspek, yaitu yang pertama menawarkan serangkaian suara dan respons terhadap berbagai kebutuhan atau tuntutan. Untuk mengetahui tuntutan dan kebebasan berekspresi dan publikasi, dibutuhkan beberapa kondisi dan harus ada akses terhadap saluran berekspresi dan juga kesempatan untuk menerima berbagai jenis informasi. Yang kedua adalah kebebasan pada tingkat kerja. Media diharapkan menggunakan kebebasannya untuk mengikuti kebijakan editorial yang aktif, kritis, dan untuk menyediakan informasi yang terpercaya dan relevan. Yang kedua adalah media bebas tidak seharusnya konformis secara berlebihan dan harus ditandai dengan keberagaman opini dan informasi. Yang ketiga, mereka harus memiliki fungsi investigasi dan watchdog role atas nama publik. Selanjutnya adalah keuntungan yang didapatkan publik dari kebebasan media. Yang pertama, pengamatan publik yang sistematis dan independen terhadap mereka memiliki kekuasaan dan pasokan yang layak akan informasi yang dapat diandalkan mengenai aktivitas mereka. Yang kedua adalah rangsangan terhadap sistem dan kehidupan sosial demokratis yang aktif dan memiliki banyak informasi. Yang ketiga, kesempatan untuk mengungkap ide, keyakinan, dan pandangan-pandangan mengenai perkembangan dunia luar. Yang keempat adalah pembaruan dan perubahan yang terus-menerus akan budaya dan masyarakat. Yang kelima adalah
dapat memantau peningkatan dalam jumlah dan keragaman dari kebebasan yang tersedia. Kondisi struktural utama untuk kebebasan media efektif ada 5 bagian. Yang pertama, ketiadaannya sensor perizinan atau kontrol lain oleh pemerintah sehingga terdapat hak yang bebas rintangan untuk menerbitkan, menyiarkan berita. Yang kedua adalah hak dan kesempatan yang setara untuk semua warga negara dan semua warga negara memiliki akses kepada saluran untuk berekspresi dan mempublikasikan sebagaimana akses sebagai penerima atau hak untuk berkomunikasi. Yang ketiga adalah kemandirian nyata dari kontrol berlebihan dan campur tangan pemilik dan kepentingan politik atau ekonomi luar. Yang keempat adalah sistem yang kompetitif dengan batasan terhadap konsentrasi media dan lintas kepemilikan. Yang kelima, kebebasan media berita dapat digunakan untuk mengambil informasi dari sumber yang relevan atau yang terpercaya. Selanjutnya adalah kesetaraan media sebagai prinsip. Kesetaraan media sebagai prinsip dibagi menjadi dua, seperti yang saya jelaskan tadi, kesetaraan pada tingkat struktur dan kesetaraan pada tingkat kinerja. Yang pertama adalah dalam hubungan antara komunikasi dan kekuatan politik, kesetaraan pada tingkat struktur harus mengarah pada kepentingan yang berbeda atau berlawanan dalam masyarakat yang memiliki kurang lebih kesempatan akses media yang sama untuk mengirim maupun menerima berita. Yang kedua dalam kesetaraan pada tingkat struktur adalah kesetaraan dapat mendukung kebijakan dalam pemasokan universal dalam hal penyiaran dan telekomunikasi dan berbagai layanan dasar. Ketidaksetaraan juga menyatakan bahwa prinsip normal dari pasar bebas seharusnya beroperasi secara bebas, adil, dan transparan. Yang kedua adalah kesetaraan pada tingkat kinerja. Kesetaraan berarti bahwa tidak ada keutamaan khusus yang diberikan oleh media kepada suatu pemilik atau pemegang kekuasaan dan menjelaskan bahwa akses kepada media harus diberikan secara kompetitor dan bahwa akses pada media harus diberikan kepada kompetitor bisnis dan secara umum kepada opini, perspektif, atau klaim yang berlawanan atau menyimpang sebagaimana posisi yang mapan. Yang kedua adalah hubungan antara media dan klien bisnis. Media kesetaraan membutuhkan semua pengiklan yang sah yang diberlakukan dengan sama dari kondisi. Selanjutnya, kebenaran dan kualitas informasi akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Noval Fahmi. Silahkan. Baik, yang selanjutnya adalah kebenaran dan kualitas informasi. Beberapa keuntungan memiliki kualitas informasi yang bagus dalam materi kita kali ini, yaitu adalah yang pertama, bisa dijadikan dasar pembuatan keputusan yang lebih demokratis. Yang kedua adalah melindungi adanya upaya propaganda dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab tentunya. Dan yang ketiga adalah memperingatkan penyerangan budaya terhadap suatu komunitas ataupun budaya-budaya dari daerah-daerah tertentu. Yang keempat, memenuhi kebutuhan informasi. Jadi informasi apa yang kita butuhkan pastinya akan selalu ada. Yang selanjutnya adalah keberagaman media sebagai prinsip. Keuntungan-keuntungan dari keberagaman media menjadi prinsip di Indonesia adalah
Yang pertama adalah akses saluran menjadi lebih luas. Yang kedua, terbukanya jalan untuk perubahan sosialisasi dan budaya. Yang ketiga, banyaknya fasilitas untuk mengecek penyalahgunaan kebebasan. Yang keempat, membatasi adanya konflik sosial antar sosial dengan meningkatkan pemahaman pada kelompok-kelompok tertentu. Yang kelima, menambah kekayaan, keberagaman budaya, dan kehidupan sosial. Yang keenam, memanfaatkan adanya kebebasan berpikir. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya yang lain. Baik, selanjutnya tatanan sosial dan solidaritas akan dijelaskan oleh teman saya Muhammad Ashar. Untuk Muhammad Ashar dipersilahkan. Tatanan sosial dan solidaritas. Kriteria ini berhubungan dengan integritas dan keselarasan masyarakat. Yang pertama, terdapat kecenderungan yang cukup konsisten terhadap mereka yang memiliki kekuasaan untuk mengawasi media komunikasi publik bagi dukungan yang tersirat dalam tugas memelihara ketertiban. Yang kedua, yaitu masyarakat pluralistik tidak dapat dianggap memiliki tatanan dominan yang harus dipelihara, dan media massa memiliki tanggung jawab yang berbeda dan terbagi-bagi, terutama jika berkaitan dengan kelompok sosial dan subkultur alternatif, dan kepada pengungkapan atas konflik dan ketidaksetaraan di sebagian besar masyarakat. Sudut pandang normatif. Yang pertama, yaitu media harus menyediakan saluran interkomunikasi dan dukungan. Yang kedua, media dapat berkontribusi pada integrasi sosial dengan lebih memperhatikan kelompok dan individu yang lemah. Yang ketiga, yaitu media tidak boleh meremehkan kekuatan hukum dan keteraturan dengan mendukung kriminalitas atau kekacauan sosial. Yang keempat, media harus mengontrol norma dan apa yang diterima publik secara luas dan menghindari dari tindakan yang menyebabkan penghinaan terhadap publik. Yang terakhir, yaitu kebebasan media dapat dibatasi oleh kepentingan nasional. Tatanan budaya. Teori media normatif biasanya dikaitkan dengan masalah kualitas budaya yang berhubungan langsung dengan pengalaman kehidupan nyata. Teori normatif seringkali dinyatakan dalam kebijakan budaya yang luas yang dapat mendukung berbagai jenis kualitas budaya di media sosial. Yang pertama, yaitu melindungi warisan budaya dari bangsa atau masyarakat, terutama dalam pendidikan dan ilmu pengetahuan seni dan literatur. Yang kedua, yaitu mendukung varian kelompok regional, lokal, ataupun kelompok minoritas dari ekspresi budaya berdasarkan keaslian, identitas, dan alasan-alasan positif. Yang ketiga, yaitu menjelaskan mengenai kesamaan hak bagi semua ekspresi dan selera budaya, termasuk budaya populer. Tatanan budaya memiliki prinsip norma kualitas budaya, yaitu 1. Konten harus mencerminkan dan mengekspresikan bahasa dan budaya kontemporer dengan pengalaman sosial yang ada. Yang kedua, yaitu prioritas harus diberikan kepada peranan mendidik dari media dan ekspresi serta keberlanjutan dari warisan budaya negara yang terbaik. Yang ketiga, yaitu media harus mendorong kreativitas budaya dan orisinalitas serta produksi pekerjaan yang berkualitas tinggi menurut kriteria moral, intelektual, dan pekerjaan. Yang keempat, yaitu pasokan budaya harus beragam serta mencerminkan tuntutan, termasuk tuntutan untuk budaya populer dan hiburan. Selanjutnya, materi makna akuntabilitas akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Syahwa. Untuk Syahwa dipersilahkan.
akuntabilitas. Akuntabilitas media merupakan proses sukarela atau tidak di mana media menjawab secara langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat dan mereka yang terkena dampak langsung dari kualitas dan konsekuensi publikasi. 4 kriteria akuntabilitas. Mereka harus mampu menghargai hak kebebasan pribadi. Kedua, membatasi keburukan yang muncul dari publikasi terhadap individu sebagaimana terhadap masyarakat. Ketiga, mereka harus mempromosikan aspek positif publikasi, alih-alih hanya sekedar publikasi. Yang terakhir, mereka harus terbuka dan transparan. Selanjutnya, model alternatif akuntabilitas. Pertama, model liability. Model ini menekankan pada potensi keburukan yang muncul dari publikasi media, baik individu maupun masyarakat. Tindakan yang dilakukan pada model ini melibatkan penalti material yang dipaksa oleh hukum publik atau pribadi. Yang kedua, model answerability. Bentuk yang menekankan pada perdebatan, negosiasi, kesukarelaan, dan dialog sebagai alat yang terbaik untuk menjembatani perbedaan yang muncul antara media dan kritik terhadap media atau yang dipengaruhi oleh mereka. Selanjutnya, jalur dan hubungan akuntabilitas akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Lilin. Untuk Lilin, dipersilahkan menjelaskan materinya. Jalur dan hubungan akuntabilitas. Akuntabilitas melibatkan hubungan antara media dan beberapa pihak lainnya. Ada 2 tingkatan hubungan akuntabilitas. Yang pertama adalah internal. Internal ini meliputi tentang serangkaian kontrol dari perusahaan itu sendiri. Contohnya produksi film atau berita. Kemudian tingkat eksternal. Tingkat eksternal ini antara lain perusahaan dan rekanan, contoh pengiklan, sponsor, atau pendukung. Kedua adalah pemegang hukum. Di sini meliputi pembuat hukum dan peraturan pemerintah sebagai pelindung atas kepentingan publik. Kemudian subjek peliputan. Subjek peliputan ini sering disebut sebagai rujukan. Kemudian yang keempat adalah pemasok konten, termasuk sumber berita dan produsen hiburan. Yang kelima ada investor, yaitu pemegang atau pemilik saham bisnis di media. Selanjutnya ada lembaga sosial. Lembaga sosial ini dipengaruhi oleh media atau yang bergantung pada media untuk operasi normal. Kemudian ada opini publik. Opini publik ini meliputi masyarakat secara keseluruhan serta beragam tekanan dan kepentingan kelompok yang dipengaruhi oleh publikasi. Next. Kemudian ada kerangka akuntabilitas. Kerangka akuntabilitas yaitu suatu kerangka yang dibuat yang berkaitan dengan perilaku dan tanggung jawab, dan hal itu memunculkan dari tuntutan yang dinyatakan. Kerangka ini mengatur tentang tata cara suatu tuntutan itu ditangani. Ada 4 kerangka akuntabilitas. Yang pertama adalah kerangka hukum dan peraturan. Kerangka ini merujuk pada semua kebijakan publik, hukum dan peraturan yang mempengaruhi struktur dan operasi media. Kemudian keuntungan dari kerangka ini yaitu
memiliki kekuatan besar untuk memaksakan suatu klaim. Yang kedua ada kerangka pasar. Kerangka pasar merupakan sebuah alat untuk menyeimbangkan antara kepentingan media dan produser dengan kepentingan rekanan serta konsumen. Kerangka ini dijalankan untuk tujuan keuntungan, alih-alih komunikasi dan kurang memiliki standar kualitas. Yang ketiga ada kerangka tanggung jawab publik. Kerangka tanggung jawab publik ini merupakan organisasi media yang memenuhi tingkat kesukarelawan dan komitmen yang eksplisit. Keuntungannya adalah adanya ide hubungan interaktif berkelanjutan antara media dan masyarakat. Dan terakhir ada kerangka tanggung jawab profesional. Kerangka ini merujuk pada profesionalitas dari penghargaan diri dan pembangunan etika dari profesional yang bekerja di media. Keuntungan dari kerangka ini adalah bersifat non-koersif dan mendorong peningkatan dari secara sukarela sebagaimana kontrol pribadi. Baik, sekian presentasi dari kelompok 6. Jika ada kurang lebihnya dan salah kata, kami mohon maaf. Dan jika ingin bertanya tentang materi kita, silahkan kalian bisa komen di kolom komentar maupun menghubungi salah satu anggota kelompok kami. Nanti akan kita jawab. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.